kalau bicara tentang kerukunan umat beragama, tentu itu menjadi sebuah skema nasional. Skema nasional. Ya. Nah, sehingga kami yang kebetulan berada di lingkaran Kementerian Agama, kemudian ini akar programnya itu tentu berasal dari kantor Kementerian Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian breakdownnya ke kabupaten, dan kemudian kami canangkan terkait dengan sadar kerukunan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MMC menyapa dari Aula Kantor Desa Unaminda, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. MMC menyapa. Hari ini kita bersama dengan Bapak Ketua EKOB Kabupaten Kolaka, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Akring Johar sebagai tokoh lintas agama. Juga ada bersama kita Bapak Ketua Panitia Dialog Dialog Lintas Agama. Dan hari ini kita ingin sedikit mengorek-ngorek tentang kegiatan hari ini yang judulnya adalah merancang atau melakukan dialog antar umat beragama dalam rangka membentuk desa sadar kerukunan. Begitu. Pak Gastan SAG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Tiba-tiba oleh Forum Kerukunan Umat Beragama, Ustadz dia menahkan selaku panitia untuk melakukan dialog antar umat beragama dalam rangka membentuk desa sadar kerukunan. Bersama Ketua Pak Gastan SAG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, baik. Tiba-tiba oleh Forum Kerukunan Umat Beragama, Ustadz dia menahkan selaku panitia untuk melakukan dialog antar umat beragama untuk mendukung pembentukan desa sadar kerukunan di Unaminda, Kecamatan Wundulako. Mungkin bisa disampaikan profil desa atau mungkin tentang persiapan kegiatan hari ini. Silakan. Ya, jadi ini memang kalau bicara tentang kerukunan umat beragama, tentu itu menjadi sebuah skema nasional. Skema nasional. Ya. Nah, sehingga kami yang kebetulan berada di lingkaran Kementerian Agama, kemudian ini akar programnya itu tentu berasal dari kantor Kementerian Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian breakdownnya ke kabupaten, dan kami diberi amanah untuk bisa melakukan semacam kegiatan yang erat kaitannya dengan apakah itu modernisasi, dan kemudian kami canangkan terkait dengan sadar kerukunan. Nah, kenapa Desa Unaminda? Kenapa Desa Unaminda sebagai tempat atau titik pelaksanaan kegiatan? Ya, kami melihat bahwa potret Desa Unaminda ini bisa menjadi pilot project untuk sebuah wilayah yang memang dia memenuhi syarat seperti itu. Ya. Dianggap memenuhi syarat. Kira-kira apa dan standarnya? Unsur keharmonisan dari masyarakatnya, kemudian di sini juga multi etnis yang ada multi etnis dan multi agama. Ada Islam, ada Kristen, bahkan ada Hindu. Ada Hindu. Ya. Jadi betapa Desa Unaminda ini dia jadikan sebagai sasaran atau tempat pelaksanaan hari ini karena di sini banyak etnis dan agama. Tapi bagaimana kondisi kerukunan yang terjadi di Desa Unaminda dalam keadaan mereka berbeda etnis bahkan agama? Itu bisa dilihat bahwa eksistensi Desa Unaminda ini sudah cukup lama. Kemudian kita lihat rumah ibadah, masjid dan gereja itu berdekatan. Ya, sangat berdekatan. Hampir kurang lebih 50 meter jaraknya. Nah, dari sekian eksistensi Desa Unaminda ini belum pernah kita mendengar, belum kita pernah mendengar, membaca bahwa ada keributan, ada konflik terkait dengan hal-hal yang bersangkutan dengan agama dan seterusnya. Tidak ada. Benar-benar. Jadi itu menjadi dasar yang kuat bahwa
Desa Unomenda ini yang patut dijadikan pilot project untuk sebuah kerukunan. Nah, ini menjadi informasi juga untuk Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, bahwa apa yang diamanahkan oleh Kanwil yang kemudian disampaikan ke Kementerian Agama Kabupaten, lalu kemudian menunjuk FKUB Kabupaten sebagai yang bertanggung jawab untuk itu, benar-benar sudah terlaksana begitu. Ya, Alhamdulillah. Memang tentu kami harus mengambil dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, sebagai mitra dan sekaligus dia bertanggung jawab terhadap kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa berjalan, karena biar bagaimana soko gurunya itu ada di FKUB. Terkait dengan kerukunan umat beragama. Baik. Ya, seperti apapun tentu kita harus banyak mengambil rujukan dan rekomendasi di FKUB. Oh, luar biasa. Jadi gimana untuk Ketua Panitia hari ini tentang kegiatan kita yang sepertinya tadi dalam amatan MMC menyapa sepertinya semarak, hikmat, dan kelihatannya sukses, atau gimana? Kalau dari penglihatan kami sebagai panitia, alhamdulillah masyarakat di sini sesungguhnya dari informasi yang kami dapatkan mulai dari kepala desa sampai aparat desa, sekretaris desa, itu sebenarnya banyak yang mau hadir. Kami membatasi peserta dialog ini dengan pertimbangan, berbagai pertimbangan. Itu artinya bahwa dari itu semua, alhamdulillah semua hadir dan memberikan respon yang positif. Luar biasa. Itu berarti bahwa kami sangat berterima kasih kepada masyarakat di sini yang antusias memberikan respon positif, dan tentu juga kami juga sangat berterima kasih kepada narasumber yang sudah kami undang, baik itu dari tokoh agama Islam, tokoh agama Kristen, pendeta, alhamdulillah sudah hadir, dan tentu yang lebih fokus lagi tokoh lintas agama ini. Lintas agama ini kan bicara tentang bagaimana menjadi perekat gitu. Jadi perekat dari semua unsur yang ada. Oke. Dan ini menjadi agenda perdana kita, dan tentu mungkin Pak Ustadz Gastan SAG yang beliau hari ini sudah sukses melaksanakan kegiatan ini menjadi kegiatan perdana, dan mudah-mudahan nanti ke depan nanti masih akan dilakukan dan disusul dengan kegiatan-kegiatan yang relevan dan linear dengan apa yang kita lakukan hari ini. Jadi tadi kita sudah dapat sedikit gambaran deskripsi dari Ketua Panitia. Saat ini kita sangat bersyukur karena seperti disampaikan tadi oleh Ketua Panitia, memang hadir di tengah-tengah kita adalah tokoh lintas agama yang hari ini memang beliau dinobatkan selaku Ketua Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kolaka. Yang saya dengar kemarin dalam pengamatan MMC, beliaulah yang memfasilitasi hadirnya tokoh-tokoh agama hari ini atau rekomendasi dari beliau ke panitia untuk kemudian bisa mengumpulkan tokoh-tokoh agama dan umat yang hadir pada hari ini. Gimana FKUB melihat program Kementerian Agama dalam pembentukan desa kerukunan di tempat kita ini, Pak Ketua? Terima kasih. Jadi awalnya sebenarnya ini kan dari rapat koordinasi kita kemarin di rapat koordinasi di provinsi tentang program dari Kementerian Agama. Itu ada dua sebenarnya itu. Pertama desa moderasi. Yang berarti selain desa kerukunan ada desa moderasi. Sudah launching juga tahun 2024. Benar. Dan ini kampung desa kerukunan. Olehnya itu kita follow up ini. Setelah itu disurvei dulu. Disurvei dulu karena 17 kabupaten kota ini kan masing-masing mengajukan dengan kriteria tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustaz, bahwa indeks kerukunan di situ minimal itu di level 80-90%. Indeks kerukunan 80-90%. Yang kedua adalah adanya rumah ibadah yang bisa berdekatan. Rumah ibadah berdekatan. Dan alhamdulillah di 3 desa yang kita usulkan di provinsi, maka terpilihlah desa Unomenda ini menjadi desa sadar kerukunan. Jadi di Sulawesi Tenggara ini Pak Ustaz kurang lebih 1918 desa. Luar biasa datanya Pak Ketua ini. Ini cuma 3 loh di Sulawesi Tenggara ini. Betul. Sekolah kayak ini. Jadi kita memberikan apresiasi kepada Kemenak
terus kerjasama dengan FKB, terus masyarakat Unementer sendiri, pemerintah setempat tadi Pak Camat, Pak Desa, dan Ramil, tokoh-tokoh masyarakat lintas agama hadir di pertemuan kita yang dialog ini. Bagaimana kita menciptakan suasana harmoni dalam keberagaman. Jadi harmoni dalam keberagaman sebenarnya itu sikap masyarakat atau penganut agama itu mensikapi bahwa kita ini harus memang lahir berbeda. Lahir berbeda. Dari perbedaan-perbedaan itu terekatlah satu harmoni yang bagus, toleransi kita tentang saling harga menghargai, saling menghormati, dan tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu dipaksakan, berarti dia natural gitu. Dan alhamdulillah sini tadi dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bahwa semenjak tahun 1970-an, ya 70-an, di sini memang sudah rukun dan damai. Bahkan di sini tadi persentase jumlah penduduk non muslim dengan muslim itu hampir sama ya. Olehnya itu kami dari program ini kami coba berkoordinasi dengan Pak Ustaz untuk sebagai orang lokal, panitia lokal yang tahu situasi di sini ya, untuk melaksanakan dialog ini. Dalam hal juga tadi sangat luar biasa sukses pelaksanaan ini dan dihadiri oleh seluruh tokoh-tokoh masyarakat lintas agama, dan pesan-pesan tentang kerukunan, pesan tentang kedamaian ini, proyek-proyek ini supaya di desa-desa lain juga bisa meniru sikap toleran di masyarakat ini, bisa menjadi ini percontohan lah. Kita harapkan di Kabupaten Kolaka ini 100 desa, 35 kelurahan. Nah, di sini sudah jadi percontohan. Di Forum Kerukunan Umat Beragama itu kan mungkin inilah barangkali hasil dari keberadaan FKUB selama ini di Kabupaten Kolaka, yang Bapak selaku ketuanya, yang kemudian masih berhasil mempertahankan semangat kerukunan di sini, begitu Pak ya? Iya, karena itulah tadi bahwa kita yang memang FKUB ini kan diserai tugas, peran dan fungsi itu bagaimana menjaga kerukunan, baik itu rukun di antara umat beragama, rukun di internal kita, rukun antara umat beragama dengan pemerintah. Benar-benar. Pemerintah juga memang harus kita sinergi terhadap umat-umat beragama di wilayahnya itu. Alhamdulillah kami di Kabupaten Kolaka ini pemerintah sangat mendukung, mensupport, Kemenak, para tokoh-tokoh masyarakat. Karena inilah momentum ini, sadar kerukunan ini di Desa Unemenda ini bisa coba kita tingkatkan, dan itu bisa menular di desa-desa lain. Desa-desa yang lain. Itu berarti bahwa kerukunan umat beragama di tingkat desa, Unemenda ini bisa menjadi profile project ya, atau bisa menjadi miniatur. Apakah itu ini kan FKUB Kolaka ini kan kedudukannya betul-betul sangat strategis dan sangat urgent gitu. Bagaimana harapan untuk pemerintah atau Pemda Kolaka atau apapun itu untuk memberikan dukungan penuh terhadap FKUB? Olehnya itu karena peran fungsi kita sangat penting sekali dalam merawat kebinekaan ini, merawat kerukunan ini, supaya tidak terjadi gesekan di antara kita. Makanya diharapkan pemerintah daerah mensupport kita. Karena FKUB ini adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, yang difasilitasi pemerintah. Di dalamnya itu adalah semua tokoh-tokoh agama berdasarkan porsi pemeluk agama itu satu wilayah itu. Luar biasa. Itu berarti kita 17 orang di sini, Muslim, ada Hindu, ada Buddha, ada Protestan, ada Katolik, ada Buddha. Nah, ini yang kita coba kita rawat ini semua. Jadi kita harapkan kepada pemerintah, Kemenak untuk mensupport kegiatan-kegiatan kita ini, karena kita punya program banyak ini. Banyak. Karena salah satu tugas penting kita ini sebenarnya FKUB itu kan dialog. Dialog. Ya, kita perbanyak dialog itu. Dialog, ya benar. Perbanyak dialog dengan masyarakat, dengan ormas keagamaan. Kita memang perbanyak dialog. Betul. Jadi kami FKUB sangat berterima kasih kepada Ketua Panitia yang sukses penyelenggaraan ini. Alhamdulillah kalau gitu. Saya kira begitu. Kita sampaikan ke panitia, kesimpulannya
Desa Sadar Kerukunan kita tempatkan di Unamenda, Kecamatan Undulako, Kabupaten Kolaka, karena memang layak memenuhi standar untuk itu. Dan kegiatan hari ini sukses, dan betul-betul kehadiran Pak Ketua FKUB betul-betul datang sebagai simbol pemersatu dari semua tokoh agama dan pemeluk agama yang datang hari ini, sehingga ketika nanti ada masalah-masalah yang kaitannya dengan kerukunan, harmoni, ya jangan kemudian langsung dibesar-besarkan, tapi adukanlah dulu masalah itu ke FKUB. Saya kira mungkin begitu MMC menyapa dari Aula Desa Unamenda, Kecamatan Undulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, FKUB untuk Indonesia damai. Oke, salam damai. Ya. Salam harmonis. Salam harmonis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan.